sapi dari tim Sapi Pra Farm ini melahirkan kembar. Tapi ya nasib berkata lain nih, gugur. Faktornya kenapa dok? Kok bisa seperti ini? Saya lebih bilangnya ini faktor usia, karena sapi ini sudah kurang lebih 6-7 kali melahirkan. Nah, ketika sapi sudah tua dan ternyata dia berisi kembar double, nah itu kemudian kita nyebutnya ada faktor, kemudian ada kelemahan dalam kandungan pertama atau kurangnya suplai nutrisi dari induk menuju ke anaknya. Jadi faktor-faktor kematian pedet ada banyak, tapi kalau yang kasus ini saya menganggap bahwasanya ini dikarenakan adanya faktor terlalu tua. Jadi ini kan sudah 6 kali 7 kali nih. Jadi bayangkan nenek-nenek hamil ya, kembar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Bayu dari Sapi Pra Farm. Kabar terbaru pagi hari ini, ada proses melahirkan dari indukan. Ini sudah melahirkan ketiga kalinya. Ternyata anaknya kembar. Gimana ini nasib anak-anaknya ini? Belum baru tahu kan kalau sapi itu ternyata juga selain mengandungnya 9 bulan 10 hari, sapi itu juga bisa mengandung kembar seperti manusia. Tapi ada yang berbeda dari proses kelahiran sapi kali ini. Karena ya sayang sekali pedetnya kembar, tapi kedua-duanya dari pedetan tersebut tidak ada yang selamat atau meninggal. Kenapa bisa meninggal? Karena ya di dunia bisnis sapi perah sendiri, proses sapi itu mengandung sampai melahirkan itu adalah fase-fase kritis dalam bisnis sapi perah. Karena ketika sapi itu meninggal anaknya, kita rugi tidak dapat pedetan. Tapi kita ambil pelajarannya aja, bahwa yang penting indukannya masih sehat. Yang paling penting itu. Proses selanjutnya yang akan kita jalankan adalah ketika pedetannya meninggal, ya segera kita kubur, lalu kita fokus untuk mengobati indukannya. Ini sebentar lagi saya akan telepon Dokter Dimas buat datang ke sini untuk menangani sapi yang baru saja melahirkan, karena melihat dari kondisi fisiknya butuh recovery. Oke teman-teman, ikuti kegiatan kita pada hari ini.
Anaknya kok anu kok. Anaknya melek itu Jon, merem. Hah? Kamu mau jadi hotel wis di syuting pasti gitu. Kok mutahe bareng cek ketok. Ini gak apa-apa Cok. Kamu mau wis dalam iki kira. Kira. Gak apa-apa. Nah, tapi kok gak daya detik kok gak ono. Yo kan situ. Itu wis metu dhewe. Kok mutahe setting. Kan biasanya posisi gerak anak ya. Duh, heh. Lah iya. Biasanya posisi anak itu gerak lho. Lah iya gak gerak. Tewas. Padahal mangga yo. Lu, anaknya kan Iya. lah iya lu, biasanya kan lu kan obah. Itu langsung mutang ini. Lah iya biasanya aku langsung mutah lu. Iya. Lu ora obah blas. Iya. Itu orang apa? Lah iya iku ora obah. Lu biasanya ngono kan wis gerak anak ya. Begitu metu ndase wis kobet wis. Ayo tangi. Lu. Wis ding, iki kono ae, iki kono. Wis tanpa nyawa ya. Berarti kono iku mati nang jero dah. Iya, tekan jopo iki, Pak. Nah, iki to. Iki lemes sih. Lah iya tak. Dan langsung mati. Di dulu tau, biasanya suwe tau. Ora tadi. Melet tau ngono, Sapinya. Nontonin kok nunggu ae. Biasanya aku mari satu. Pekno ada buat mulai. Mana? Asmaul. Barongan pe malah ndongkel. Sip. Oh, ya. Ngomong situ.
Ini pertama. Sini nonton sapi habis melahirkan dua-duanya meninggal. Sini mas. Jadi ini induannya. Jadi pagi hari sekitar jam 9 dia sudah proses melahirkan. Tidak kami bantu, tidak kita bantu, karena memang proses yang baik sapi melahirkan itu adalah murni tanpa ditarik. Jadi harusnya menurut ilmu 2 jam itu sapi itu sudah keluar. Tadi 2 jam keluar, tapi meninggal anak yang pertama. Ketika kami mau menguburkan anak yang pertama, keluar lagi anak yang kedua. Anak yang kedua ini juga sama nasibnya seperti kakaknya, meninggal. Jadi kenapa sapi bisa seperti ini? Ya biasa dalam dunia bisnis sapi perah, pedet itu bisa saja meninggal dalam kandungan maupun setelah melahirkan. Jadi kebetulan pedetannya ini dua-duanya betina. Betina meninggal semua. Lalu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang bisa kita ambil adalah yang penting indukannya tertolong, karena sapi betina masa kritis itu adalah ketika dia mau melahirkan, sangat kritis. Jadi ketika pedetannya ini meninggal ya kita ya tidak usah terlalu bersedih, dalam arti memang sudah takdirnya seperti itu. Untuk kedepannya ya kita fokus untuk recovery, kesembuhan dari indukannya ini. Jadi gitu teman-teman, proses melahirkan yang benar ya nggak usah dibantu. Tapi karena ini tadi kembar, ada 2, anak pertama itu keluar dengan sendirinya, anak kedua kita melihat dan menganalisa dari perilaku indukannya yang sudah terlihat tidak kuat untuk mengeluarkan pedetannya, akhirnya kita bantu. Habis ini langsung kita kuburkan. Eman-eman sebetulnya karena dua-duanya betina. Kalau hidup semua kontennya bagus sekali mungkin ya, tapi nggak apa-apa, yang penting indukannya sehat. Kuburan masal endi? Kuburan masal endi? Hah? Oh, nomen nah. Ya no mesan dulu. Oke, mesan. Lah mesan niku tondo. Nah ini teman-teman, sapi kalau habis melahirkan, walaupun pedetnya mati, tapi tetap bisa diperah. Kenapa? Ya ini, dilihat dari ciri-ciri ambingnya nih. Ini gede sekali nih. Jadi kemungkinan besar susunya nanti banyak sekali. Jadi ini belum mengeluarkan sisa-sisa kotorannya dari proses melahirkan, tapi dari ambingnya itu sampai mendekati lututnya. Jadi gede sekali. Alhamdulillah walaupun pedetnya mati, yang penting induknya sehat. Yang pertama itu. Yang kedua, susunya tetap bisa kita perah. Jadi insya Allah kita lihat nanti sore
hasilnya seperti apa. Semoga saja bisa keluar lebih banyak dari yang periode sebelumnya. Orang ini lagi. 4L. Dok, hari ini tadi sapi saya ini, sapi dari tim sapi Prafarm ini melahirkan kembar. Tapi ya nasib berkata lain nih, gugur. Faktornya kenapa, Dok? Kok bisa seperti ini? Jadi gini ya, ini faktornya faktor usia. Saya lebih bilangnya ini faktor usia karena sapi ini sudah kurang lebih 6-7 kali melahirkan. Nah, ketika sapi sudah tua dan ternyata dia berisi kembar double, nah itu kemudian ada, kita nyebutnya ada faktor kemungkinan ada kelemahan dalam kandungan pertama atau kurangnya suplai nutrisi dari induk menuju ke anaknya. Jadi faktor-faktor kematian pedet ada banyak, tapi kalau yang kasus ini saya menganggap bahwasanya ini dikarenakan adanya faktor terlalu tua. Jadi ini kan sudah 6 kali 7 kali nih. Jadi bayangkan nenek-nenek hamil ya, kembar lagi deh. Bayangin gitu kan. Nah, tapi kita bisa melakukan suatu pencegahan Mas Bayu ya. Kita nyebutnya fase transisi. Fase transisi itu 2 minggu sebelum melahirkan. Nah, di situ fase transisinya harus kita double, terutama untuk sapi-sapi yang sudah melahirkan berkali-kali semacam nenek ini ya. Kasihan nenek ini sudah 6 kali melahirkan. Jadi treatmentnya kita berikan pakan 100% sama seperti sapi produksi Mas Bayu. Jadi kita balikin tuh pakannya, kita loskan, kemudian mineralnya kita tambahin dan hijaunya kita berikan hijaunya yang berkualitas. Kalau yang ini memang saya rasa karena faktor usia beliaunya ini, beliau nenek ini sudah terlalu sepuh seperti itu. Terus, Gimana? pedet meninggal 2. Iya, Ya, kita sebagai peternak tidak usah terlalu bersedih terlalu lama lah. betul. Yang penting kan indukannya Bisa selamat. bisa selamat. Betul sekali. Ini masih di masa kritis, Dok. Betul. Ini dikapak nih. Nah, ini habis ini akan saya berikan treatment ya Mas. Yang pertama jelasnya seperti painkiller karena dia setelah melahirkan pasti ada kecapean dan lain-lain. Kemudian kita berikan antibiotik ya. Antibiotik ya, betul sekali. Terus kemudian yang kedua kita berikan kalsium dan mineral, injeksi vitamin. Itu utama karena anak ini terlihat sudah mulai kritis, bahasanya dia sudah mulai tertidur, dan kemudian saya ini bisa diagnosisnya ke hipokalsemik atau kurang kalsium. Jadi nanti kita berikan tambahan kalsium seperti itu. Yuk langsung eksekusi. Oke, aja. let's go. Guys, sini guys. Oke. Jadi SOP di sapi perah farm yang pertama, ketika sapi melahirkan, kita berikan painkiller dan multivitamin, itu yang utama. Kemudian kita berikan antibiotik, itu sebenarnya opsional. Dikarenakan kenapa kita berikan antibiotik? Karena sapinya ini anak yang kedua harus terpaksa kita tarik ya Mas ya. Tadi kita terpaksa kita tarik. Jadi kita harus memberikan antibiotik karena kita nggak tahu nih tangan kita nih ada bakterinya atau enggak. Ketika tangan masuk ke daerah uterus itu sangat steril, jadi enggak seharusnya kita masuk. Nah, jadi yang pertama kita berikan painkiller. Bismillahirrahmanirrahim. Teko loro lunga. Itu ya. Nah, ini yang warnanya ngeri ini. Jadi kita kasih ini kalsium dan juga penambah energinya. Gitu. The last one, ini obat cacingnya. Obat cacing. Betul sekali. Jadi Kenapa dikasih obat cacing? gini, karena kita pengennya, karena sapi ini kan kita sudah program ya. Jadi biasanya sapi ini kita berikan obat cacing selambat-lambatnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, sapi ini dulu ketika fase dry atau kering sudah kita berikan obat cacing, dan setelah melahirkan kita berikan lagi. Supaya apa? Cacing-cacing fasiola terutama kalau di sapi perah itu cukup banyak, itu bisa tereduksi dengan adanya obat cacing. Ketika cacingnya hilang atau berkurang atau bahkan bisa mati, produksinya bisa kembali maksimal. Seperti itu Mas Bayu. Terus ini apa, Dok? Nah, ini namanya retensi. Kita nyebutnya bukan retensi ya, ini masih plasenta. Ini bukan jeroan. Oh, bukan. Ini ada di jero, tapi bukan jeroan ya. Yang angkringan. Kalau di angkringan mungkin bisa jadi sate. Sate apus. Bukan ya, itu bercanda aja.
Ini Oh, ini sing- ini namanya plasenta, Plasenta. atau kalau orang Jawa bilangnya dulure ya kan, dulure belum keluar. Ini bisa disebut retensi atau kasus tidak keluarnya plasenta ketika 18 jam. Kalau kurang dari 18 jam, kita tunggu aja enggak apa-apa. Dia bisa keluar secara alami. Kan Kalau tadi- nggak keluar, nanti akan kita lakukan treatment. Oh. Nah, treatmentnya sekarang Mas Bayu, nah, nggak boleh tuh sekarang kita masuk dionyok-onyok dalamnya terus dilepas itu nggak boleh. Kalau sekarang treatmentnya kita tarik secukupnya, kita potong yang bisa dipotong, kita masukin obat di dalamnya. Sudah. Jadi sudah tidak zaman old school lagi. Kalau dulu harus dipotong preteli satu persatu, nah sekarang nggak zamannya karena kasihan nih bocahnya. Seperti itu. ini efek samping dari obat yang dokter Dimas kasih ini berapa jam? Kalau efeknya insya Allah paling 3 jam sudah. Ngantuk-ngantuk. Oh enggak, ini bukan bios, enggak. Ini bukan. Ini kita berikan obat malah supaya semakin bergas biasanya. Dan supaya dia semakin kuat. Ini kan belum diperah dok. Iya betul. Kita lihat posisi ambing itu kan sudah besar. Iya, Ini tadi disuntik AB. iya betul. Keluar susu pertama kan kolostrum. Iya betul sekali. Nah ini kolostrumnya ini kalau dikasih ke pedet dengan posisi AB, apakah aman susunya? Sebenarnya masih aman. Aman. Nah, cuman begini Mas Bayu. Kolostrum itu kita sebut kolostrum ketika hanya masih 24 jam atau pemerahan pertama saja. Kalau besoknya warna kuning itu oke, tidak ada masalah, tapi itu bukan pure murni kolostrum. Karena kolostrum ini yang pertama kali ketika kering sampai baru pertama kali keluar itu kita nyebut kolostrum, dan itu isinya antibodi alamiah untuk pedetnya. Jadi kalau karena ini posisi pedetnya innalillahi ya, karena kita tidak hal yang kita tidak inginkan, kolostrumnya ini kita perah, kemudian kita masukkan kulkas, kita simpen. 2 tahun. Bu, jangan. Tidak boleh Jangan, kalau buat tahu boleh. konsumsi. Tidak dikonsumsi. Kalau saya saran ketika nanti ini bisa disimpan dan digunakan nanti ketika ada sapi melahirkan dan dia kolostrumnya sedikit, kolostrum panjenengan ini tadi, kolostrum sapinya maksudnya, Konsumsi sapinya untuk bisa untuk mensubstitusi karena isinya sama, dia antibodi alamiah seperti itu. ya kayak gitu treatment yang dilakukan. Ya Allah sehat ya. Insya Allah sehat. Jadi, kalau sudah sehat bisa nanti bisa diperah lagi, bisa menghasilkan, Susu lagi, Susu produksi lagi. lagi. bisa berproduksi lagi, dan sapi ini bisa Meteng neh. meteng meneh. Nah, karena Mas Bayu punya program 1 tahun. satu pedet. Nah, Caranya gitu. wah, nanti kita sampaikan sesi berikutnya. Kita bahas di sesi berikutnya. Jadi teman-teman semua, Sapi Perah Farm, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Subscribe. Sapi Perah Farm, follow Instagram kami @sapiperahfarm.id, dan jangan lupa bentar lagi kita 10.000 subscriber, giveaway Pedet. 4 ekor pedet. Ih, ngeri. Sarana belajar teman-teman semua. Saya Bayu dan kawan saya Dokter Dimas. pamit. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.